Ya, Bapak dan Ibu mungkin pernah menghadapi atau pernah mendengar, nah, masalah yang semacam ini. Silakan dibaca, sebuah rumah sakit tipe C ingin membeli alat diagnostik mahal. Seorang dokter spesialis senior sangat mendorong pembelian alat tersebut karena menurutnya akan meningkatkan citra rumah sakit dan menarik. Tapi di bagian keuangan itu menolak karena cash flow rumah sakit itu. Pemilik rumah sakit itu mendukung karena ingin rumah sakit tampak modern. Di sisi yang lain, perawat dan instalasi rawat inap justru mengusulkan perbaikan ruang rawat inap dan penambahan SDM karena keluhan pasien. Nah, yang kayak begini kan sering kita hadapi. Coba saya ingin mendapatkan gambaran. Kira-kira kalau Bapak ini menjadi direktur atau sekarang sudah ada yang jadi direktur, bagaimana ada yang sudah jadi direktur? Mohon maaf saya tidak hafal di A3 ini, direktur rumah sakit Ada dong, siapa? Dokter Edwin, Edwin, mana dokter Dokter Edwin? Hartono. Dokter Iya, Hartono. Dok. Dokter Edwin, direktur di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Petro di Raja, Dokter. Mohon Ah, maaf, iya. Dok. Aku nggak bisa share ini. Ribet, Dokter. Ya, lupa terus. Sorry. Kalau dokter Hartono di mana? Direktur rumah sakit, kalau dokter Hartono, kalau belum muncul ya. Baik, coba dokter Erwin ini kalau dokter Erwin kan jadi direktur. Nah, tapi masalah ini kira-kira nanti keputusannya gimana ini? Beli alat, nah, dokter spesialis dan pemilik ingin beli alat, tidak beli alat karena keuangannya cash flow-nya lemah, atau mengusulkan perbaikan ruang rawat, atau nambah SDM. Gimana dokter? Ya, Dok, ada beberapa pertimbangan, Dok. Yang pertama kan mungkin yang menjadi perhatian di sini salah satunya adalah cash flow rumah sakit, Dok. Cash flow rumah sakit dahulu, Dok, yang mungkin menjadi perhatian. Karena kalau dari apa untuk cash flow rumah sakit itu pastikan untuk operasional rumah sakit termasuk salah satunya juga apa namanya pembayaran gaji SDM salah satunya kan terkait itu ya, Dok. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan misalkan seperti rencana untuk pengembangan layanan dalam artian pembelian alat diagnostik yang mahal misalkan seperti itu dan juga atau perbaikan rumah sakit karena tampilan mungkin sudah kurang baik atau kurang nyaman untuk pasien itu mungkin tetap ada perhitungannya dahulu, Dok. Jadi kalau dalam sepengetahuan kami itu pasti akan ada proses perhitungan visibility studinya dulu, Dok. Jadi misalkan alat diagnostik tersebut perhitungannya seperti apa, termasuk mungkin renovasi rawat inap juga perhitungannya seperti apa sehingga benar-benar sesuai dengan apa target yang dicapai, apakah nilainya juga cukup masuk, terus pasarnya Pak marketnya seperti apa dan perhitungan terkait payback periodnya juga kita perhitungkan sehingga nanti kalau misalkan dalam prosesnya adalah dari perhitungan FS tersebut itu cukup baik baik dari itu secara terutama mungkin payback periodnya dan potensi atas pengembangan layanan sebetulnya ada beberapa opsi yang juga di, bisa dicari, Dok, misalkan dengan pertimbangan KSO atau pertimbangan misalkan kalau harus investasi itu mungkin dengan dari modal dari eksternal sehingga
dari semua problem yang ada di di dalam contoh masalah ini sebetulnya bisa bisa apa diambil tanda kutip prioritasnya seperti itu dok. Jadi prioritas pertama misalkan apa, kedua apa, ketiga apa, sehingga semuanya bisa diakomodir. Mungkin kalau dari kami seperti itu dokter. Terima kasih dok. Terima kasih, Dokter R. Jadi, saya tidak membenarkan dan saya tidak menyalahkan, memang tergantung dari beberapa pertimbangan, tapi harus diketahui ketika kita memutuskan itu beli, gitu ya, harus diingat bahwa yang lain ini juga menuntut perbaikan ruangan dan penambahan SDM. Dengan konsekuensi yang sama, kalau tidak nambah SDM, kualitas layanannya tidak bertambah jelek, nanti pendapatannya tidak meningkat, turun terus. Nah, ini kan satu pilihan ya. Oke, terima kasih. Nanti jawabannya di belakang ya. Terima kasih Dokter Erwin. Yang bekerja di rumah sakit siapa selain Dokter Erwin yang ada di sini? Apa ya? Banyak mestinya. Yang kemarin yang bekerja di rumah sakit UNER. Nah, siapa yang bekerja di rumah sakit UNER kemarin? Iya, dokter saya Apa namanya? Elita. Alifa ya? Iya, iya dokter. Jadi kurang lebih sama dengan dokter Edwin. Tapi kalau dari informasi ini kan cash flow-nya sudah sangat lemah. Jadi eh, pasti kalau di tempat kita itu lebih ke KSO atau pilihan lagi yang sewa dan semuanya itu yang memanage dari vendor. Jadi nanti tinggal perhitungan ini aja untung rugi yang kita sepakati dalam MOU kayak gitu. Tapi pada prinsipnya memang kalau untuk membeli sesuatu harus ada feasibility study dulu. Jadi ada Ya. apa namanya skema di mana kita beli sampai modal itu kembali sampai break even point dan lain. Kalau nambah SDM Cash flow gimana rumah dengan sakit sangat masalah ini? lemah. Jadi kemungkinan gimana dokter? Kalau untuk nambah SDM, ini perawatnya sudah marah-marah loh ini. Nambah SDM gimana? Ini kan perawat dan Karena ya instalasi itu rawat tadi inap cash flow-nya mengusulkan lemah. Jadi perbaikan ruang rawat dan penambahan SDM. ya, jadi ini dok, kalau misalnya untuk perbaikan nanti ya dari itu tadi ya mendorong permintaan alat atau itu lebih urgent yang mana? Kalau misal kalau saya lihat sih lebih urgent perbaikan ruang rawat ya. Cuman penambahan SDM ini kayaknya masih depending karena cash flow-nya lemah juga untuk melakukan recruit dan selection kan juga butuh dana yang besar. Kayak gitu sih, Iya, dokter. Jadi intinya ya FS dulu. kalau yang ini bisa di FS ya. Kalau yang pembelian alat, dihitung alat belinya berapa, kalau KSO itu gimana hitungannya, kalau beli itu bagaimana, nyicilnya, dan lain sebagainya itu bisa dihitung. Tapi kalau yang ini, perbaikan ruang rawat, nah ini sulit ngitungnya. Penambahan SDM bisa dihitung. Jadi banyak hal yang harus kita hitung. Sekali lagi saya tidak membenarkan dan dokter taruh di situ nggak cukup. bocor-bocor Dokter Arya ya. Jadi saya tidak membenarkan maupun menyalahkan karena itu juga banyak pertimbangan. Nah, banyak pertimbangan ini yang akan kita bahas di dalam materi ini. Intinya itu. Apa pertimbangannya? Ya pertimbangan etika, pertimbangan eh, politik, ya, pertimbangan
eh, alasan yang alasan yang masuk akal atau perhitungan yang realistis. Kalau tadi FS itu perhitungan realistis, hitung-hitungnya bagaimana. Tapi ada pertimbangan etika, mana yang harus kita dulukan gitu, cari duit apa memberikan pelayanan yang prima gitu. Kemudian juga ada pertimbangan politis. Kira-kira kalau dari sini ini pertimbangan politisnya apa? Bisa nggak? Assalamualaikum. Kalau menurut saya, Misalnya, memang walaupun cash flow kita tidak bagus, tetapi secara pertimbangan politis kita bisa mengajukan pinjaman dana ke pemerintah daerah setempat gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan dana, pendanaan, baik itu kita hanya diberi bantuan ataupun kita dipinjami gitu. Dok. Dan dengan kita lebih dekat kepada pemerintah daerah setempat atau pengusaha di daerah setempat, itu kita juga bisa menarik pasien VIP atau VVIP, terutama pengusaha di daerah setempat gitu. Itu bagus untuk keberlangsungan dari perusahaan kita. Di sini perusahaan kita ini kan sebuah rumah sakit gitu. Jadi kalaupun mereka terjadi perubahan di bidang pemerintahan, tetap itu bisa diwariskan begitu. Karena kita sudah ada catatan atau rekor. Nah, kalau untuk SDM yang pertama kali itu dikaji dulu, apakah memang perlu penambahan ataukah sebetulnya tidak perlu, tetapi kinerjanya yang diperbaiki. Entah kinerja dari karyawannya yang kurang, atau memang jumlahnya yang kurang. Kalau jumlahnya yang kurang ya tidak apa-apa, kita perbaiki sambil jalan begitu. Nah, untuk ruang rawat itu yang diperlukan apa dulu gitu. Jika yang pertama yang kita perbaiki ya dari segi tampilannya itu. Tampilannya itu yang mungkin kita perbaiki dulu dari visualnya, mungkin cat-catnya yang mengelupas kita perbaiki casingnya dulu. diganti gitu ya. Iya, casingnya dulu saja. Kalau casingnya diganti kan tidak terlalu membutuhkan cukup banyak ya. Cuman kalau dari segi politis yang saya lihat itu jadi kita bisa mendekati pihak pemerintah atau kita bisa mendekati pihak swasta yang mungkin ada timbal baliknya jika mereka eh, memberikan pasien atau mereka menggunakan layanan rumah sakit kita memberikan eh, VIP atau VVIP kepada mereka. Gitu, dokter. Ya, dokter Flora ini jenisnya di mana? Saya sambil mengingat-ingat ya. Saya saat ini masih izin belajar, dokter. Sebelumnya saya seorang dosen di IIK Baktiwiata. Jadi karena izin Kediri ya. belajar itu, ya saya dosen di FKG IIK Baktiwiata Kediri. Pagi sekarang saya ikut memanajeri perusahaan advertising. Saya praktek hanya di rumah saja, dokter. Buka praktek di rumah. Ngoten. Ya, terima kasih ya pandangannya. Nah, itu tambahan lagi dan memang betul apa yang dikatakan oleh Flora tadi. Kadang-kadang kita ini juga perlu juga ngitung. Misalnya RSUD ya kemudian bupatinya ngomong beli alat ini, tidak segampang waktu kuliah. Waktu kuliah bilang oh ini FS dulu gitu. Tapi ketika bupatinya ngomong begitu beneran, mikir ini saya tolak jangan-jangan nanti saya dicopot gitu. Yang sering gitu kan ya. Apalagi kalau bupatinya sudah bawa alat, bawa merek itu Setuju, Dok, setuju. Nah, itu yang apa ya, dengan kuliah ini dan khususnya materi ini itu kita mulai membuka wawasan, membuka insight, pandangan bahwa yang kita pelajarin kadang-kadang kalau kita terapkan kadang-kadang sama ya dengan yang
kuliah gitu loh. Kalau kuliah mestinya harus FS dulu dihitung ya. NPV-nya sekarang berapa? Ya penyusutannya dihitung dulu berapa tahun. Perkiraan pasien nanti berapa dan lain sebagainya ya. Tapi ketika bupatinya tolong ya ini dilengkapi gitu sudah repot kabehnya. Ini beli apa tidak? Nah, itu yang kita bahas di dalam materi ini. Gitu ya. Nanti jawabannya bagaimana ada di belakang. Nah, tujuan pembelajarannya memahami dari konsep inti, dari apa itu etik, dari politik, organisasi, dan keputusan manajemen itu apa. Gitu. Kemudian bagaimana membaca peta politik organisasi, membedakan etik dan politis, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan, dan nanti contoh. Dan ini bisa tercover dalam 1,5 jam ini. Kalau bisa 1 jam sudah hampir setengah jam. Baik. Nah, ada 3 perspektif untuk mengambil satu keputusan ya sesuai dengan judul kuliahnya itu etika. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang benar dilakukan itu apa? Ya. Apakah beli? Apakah terlepas dari semua kepentingan ya? Apakah beli alat? Apakah nambah SDM? Apakah memperbaiki? Kemudian politik organisasi, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya kepentingan. Ya. Kemudian ada perspektif yang ketiga, bagaimana mengambil keputusannya dan mengeksekusi. Jadi manajer yang baik itu tadi saya bilang rasional, ya, tapi juga etis, ya, bisa dipertanggungjawabkan, juga secara politik itu juga bisa kita ambil resiko-resiko. Itu. 3 itu yang akan kita bahas. Mengapa topik ini krusial ya? Jadi rumah sakit itu mengelola sumber daya yang terbatas, resiko klinis tinggi, ekspektasi publik yang besar, stakeholder itu cukup banyak dan mereka merasa punya kepentingan yang besar pada rumah sakit. Artinya itu kalau ada masalah mereka merasa punya kepentingan semua. Dan lain sebagainya. Intinya Pak yang jelas begitulah. Karena itu kita sebagai manajer itu ya harus bisa mempertimbangkan semua hal yang saya sebutkan di atas. Contoh masalah itu apa? Ini ICU penuh. Siapa yang diprioritaskan? Nah, ini kan repot kan ICU-nya penuh. Ada pasien lagi. Mana yang harus dikeluarkan? Mana yang dimasukkan? Ataukah ini ditolak dan sebagainya. Murah, vendornya murah tapi kualitasnya diragukan. Ini sering ya. Ini dokternya top, spesialis, ya, spesialis yang apa, selebriti, ya, dicari orang, tapi melanggar SOP. Bingung kan? Mau ditegur, takut dokternya ngambek, gitu. Nggak ditegur, kok dia melanggar SOP, ngajari yang lainnya nggak benar, gitu. Layanan sosial rugi tetapi dibutuhkan masyarakat. Nah ini, ya. Kita ini ikut BPJS-nya, melayani nuruti BPJS, kualitasnya ini obat-obatannya harus diturunkan begitu. Kalau diturunkan supaya tidak rugi, ya kasihan masyarakat, ngobatinya tidak bisa optimal gitu. Dan lain sebagainya. Ini yang membuat hal-hal yang kayak begini, pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan tadi itu menjadi penting. Masuk pada konsep yang pertama tentang etika. Etika itu ada etika individu, ada etika ada etika organisasi. Ya. Kalau misalnya masing-masing profesi itu pasti ada etikanya. Salah satu ciri dari profesi itu punya etika. Dokter ya ada kode etika kedokteran kan gitu ya. Nanti perawat sama, dokter gigi sama. Pokoknya semua profesi itu ada kewajiban untuk memberi pelayanan yang terbaik dari rumah sakit kepada masyarakat. Itu adalah etik profesional ya sebagai seorang tenaga medis. Kalau individu ya integritas ya, nilai-nilai yang luhur itu yang harus kita pegang. Nah kalau organisasi siapa? Ya, organisasi seperti yang saya sampaikan kemarin, karena organisasi itu akar katanya itu dari organisme,
gitu ya, suatu makhluk hidup, maka ini bisa dikiaskan kalau dalam bahasa. Pemakan bahwa organisasi itu tidak bisa harus punya etika juga, ya. Sistem yang baik, punya budaya. Budaya ini adalah aturan-aturan yang mengikat, ya, berperilaku dan bersikap gitu dalam satu lingkungan entitas, itu yang disebut sebagai budaya dan lain sebagainya, tata kelola. Nah, itu disebut sebagai etika organisasi. Kita membahas yang di sini, walaupun etika organisasi itu nanti sangat berhubungan dengan etika profesi, karena profesi-profesi ini ada di dalam organisasi dan juga etika ini. Jadi dalam organisasi perilaku etis itu tidak hanya ditentukan oleh karakter individu, struktur insentif, tekanan target, budaya asal bapak senang, kepemimpinan, dan mekanisme pelaporan dapat mendorong atau melemahkan keputusan etis. Karena itu manajer bertanggung jawab membangun sistem yang membuat tindakan etis menjadi pilihan yang paling mungkin. Jadi manajer bertanggung jawab terhadap etika organisasi, termasuk juga etika profesional yang ada di dalam organisasi itu dan etika individu. Nah, prinsip etika untuk keputusan manajer kesehatan dalam suatu organisasi, misalnya rumah sakit, terutama rumah sakit, apa etika-etikanya? Maka manajer mewakili organisasinya itu dengan pertimbangan etika itu di dalam mengambil keputusan harus benefisien, bahwa keputusan yang diambil itu memang memberikan manfaat, ya. Manfaat pelayanan, hasil klinisnya, dan efek value-nya, gitu. Non-maleficient, jadi tidak merugikan, ya. Pasien safety-nya, risiko klinis, dampak risiko itu dihitung. Misalnya kalau mengambil keputusan untuk misalnya membuat satu kebijakan, ya. Jadi kalau etika kalau di dalam organisasi itu bisa dicerminkan di dalam kebijakannya. Kebijakan-kebijakan itu yang dibaca oleh orang, apakah rumah sakit ini punya etika apa tidak. Nah, etika non-maleficient itu tidak merugikan orang. Nah, kebijakannya itu merugikan apa tidak. Misalnya yang gampang, misalnya mau menaikkan rate, merugikan apa enggak? Lihat dulu ya, masuk swasta, apa RSUD, dan sebagainya. Otonomi, menghormati hak pasien, hak pegawai, jadi pribadi di dalam entitas itu tetap tidak. Justice itu adil, fidelity and accountability itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ketika menempati suatu posisi tidak harus direktur, tidak harus top manajemen. Ketika di struktural itu kan sudah bisa dianggap sebagai pimpinan, maka track record itu akan dilihat, ya, akan diingat-ingat oleh banyak orang, termasuk orang di dalam organisasi itu. Sekali bapak dan ibu tidak membuat satu keputusan etis, itu akan diingat-ingat dan itu akan mencederai perjalanan karir bapak. Saya menekankan pada ini karena saya sering sekali mendapati, ya, orang direktur yang ketika sudah ini sudah senior, jabatan kedua, sudah mulai lengah, terlalu confident, dia membuat kebijakan-kebijakan yang sembrono. Misalnya, uang itu dipinjamkan tanpa melalui prosedur yang benar, tanpa melalui pertimbangan dari pemilih atau wakil dari itu sering, ya, hati-hati. Atau misalnya bagian keuangan, ya dipaksa oleh
kesempatan untuk mengeluarkan, walaupun dia tidak ikut makan. Tapi misalnya dipinjamkan tanpa prosedur, kemudian ternyata uang itu diselewengkan, maka yang kayak begini itu akan Bapak Ibu akan di blacklist. Akan di blacklist. Karirnya akan macet, diingat-ingat terus itu. Jadi ini sangat penting sekali. Ya. Saya ngomong begini karena beberapa teman saya itu mendapati hal yang kayak begini, kasihan. Gitu. Karena dia kena dampaknya saja, karena tidak berani ngomong tidak. Gitu. Ya. Konsep yang kedua tentang politik organisasi. Dalam proses penggunaan kekuasaan, pengaruh koalisi, agenda, dan negosiasi untuk menentukan prioritas sumber daya dan keputusan. Jadi, yang dimaksud dengan politik ini adalah pengaruh ya, bagaimana dia mempengaruhi orang agar kepentingannya itu bisa terwujud. Gampangannya itu seperti itu. Pengaruh itu seperti apa? Ya, jabatan itu pengaruh. Ya. Koalisi tidak punya jabatan, tapi bisa ngeruduk bareng-bareng. Misalnya, ya, dokter spesialis bareng-bareng mendesak kepada direktur dan bupati ya untuk segera mencairkan gaji yang tidak turun beberapa bulan. Nah, itu koalisi. Itu adalah satu kekuatan politis. Pernah dengar kan Ibu ya, beberapa hari yang lalu, tapi tidak di Jawa, di luar Jawa. Ada yang tahu ya di mana? Saya lupa. Jadi dokter spesialisnya rame-rame mogok makan. Mogok makan sampai mogok kerja. Agenda, apa yang dimaksudkan dengan agenda? Ya, agenda itu ya memang berusaha untuk mengajukan agenda atau menyembunyikan agenda ya, untuk mengegolkan kepentingan individu atau golongannya. Ya, agenda-agenda ada yang sengaja diajukan, ada yang sengaja ditutup-tutup. Dan negosiasi termasuk ya, itu merupakan satu aktivitas-aktivitas politik. Tidak semua politik itu. Politik itu menjadi destruktif bila dipakai untuk kepentingan sempit, manipulasi informasi, patronase, balas jasa, atau menutup masalah mutu. Jadi hati-hati kalau menghadapi masalah ini, ya kayak kasus tadi, mana ini enaknya gitu, nuruti bupati apa enggak begitu. Kalau nuruti itu salah, kalau tidak nuruti itu ya takut bupatinya marah, itu kayak begitu. Tapi manajer yang anti politik itu sering gagal implementasi karena mengabaikan aktor kunci dan sumber resistensi. Jadi manajer yang tidak mempertimbangkan atau tidak bisa membaca ya, arah politik itu biasanya tidak menjadi manajer yang sukses. Terus diganti aja, ini kurang kooperatif. Nah, bahasa politiknya kayak begitu ya. Ini tidak kooperatif. Jadi keterampilan manajerial dalam hal ini itu adalah membaca peta kuasa tanpa kehilangan kompas etika. Kita bisa membaca, tapi sekali lagi jangan terlepas dari panduan-panduan etika. Nah, sumber kekuasaan di dalam rumah sakit itu banyak. Bapak dan Ibu harus baca. Ini ada sumber kekuatan posisi formal yang kelihatan. Direktur, dekan, kepala dinas, kepala instansi, medik, komite mutu. Itu adalah posisi-posisi formal yang bisa dijadikan sebagai alat tawar kekuasaan dalam merubah peta politik di organisasi. Bapak dan Ibu kalau menghadapi kayak gini harus ngitung betul. Kalau Bapak dan Ibu posisinya sebagai direktur, atau posisi formalnya di atasnya lagi, pemilik atau wakil dari pemilik, komisaris, ya, anggota dewan, gitu kan, kayak begitu. Bupati, wakil bupati, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber kekuasaan itu dari keahlian. Nah ini dokter spesialis langka, epidemiolog, ahli mutu, yang kayak gini-gini termasuk kayak
IT, ya, ahli IT yang apa kalau di rumah sakitnya Bapak dan Ibu ngurusi IT itu punya daya tawar yang tinggi. Artinya di dalam konteks ini dia punya kekuasaan juga. Hati-hati. Kontrol sumber daya, anggaran, jadwal OK. Orang yang menjadwal OK pun itu dia bisa menjadi pemain politik dan lain sebagainya. Pada contoh yang tadi, misalnya orang keuangan, saya sudah bilang hendak saya tidak mau mengeluarkan. Kalau dipaksa, dia bisa apa mempengaruhi keputusan yang sudah diambil, gitu. Misalnya apa? Sudah diputuskan di dalam rapat kok uangnya tidak cair-cair, itu kan sering kita dengar kayak begitu. Kemudian selanjutnya informasi data, mutu, klaim, insiden, waiting list, dan lain sebagainya. Relasi atau koalisi yang saya sebutkan tadi itu hati-hati. Jaringan profesi. Kemudian saya mendapati juga ini ikatan karyawan atau apa? Buruh itu loh. Wakil dari buruh. Nah, itu juga sumber kekuasaan. Bapak dan Ibu harus hati-hati menghadapi yang kayak begitu. Ada salah satu rumah sakit yang kegiatannya tiap bulan itu bertengkar dengan beracara di dalam sidang apa sidang apa itu yang di tenaga kerja itu. Tiap bulan isinya sidang itu tuh antara manajemen dengan wakil dari karyawan atau wakil dari kan ya repot juga. Selain itu ada sumber-sumber kekuasaan yang sifatnya simbolik, reputasi, senioritas, status klinik, sejarah, jasa. Jadi orang-orang yang sudah tidak punya posisi formal, sudah di luar rumah sakit, tapi kadang-kadang kan saya orang yang paling berjasa itu juga kita perhitungkan. Jadi mentang-mentang misalnya jangan mentang-mentang Pak Direktur, orang yang mantan direktur yang berjasa datang ke rumah sakit itu kan sudah tidak jadi apa-apa, ya sama saja diperlakukan dengan yang lain. Itu kalau di dalam konteks ini itu kurang tepat, ya. Perlu dihitung itu, ya perlu dihitung. Nah, ketika etika bertemu dengan politik, nah inilah resikonya, ya. Putusan etis kalau plus dukungan politik, wah bukan etis tanpa dukungan, waduh hati-hati, ya. Apalagi dukungan politiknya dan dasar etiknya lemah, ya. Yang ideal itu keputusannya benar, proses sah, aktor kunci mendukung dan implementasi terjaga. Kalau yang Yona Rabu itu keputusannya benar secara moral tetapi gagal karena komunikasi, resistensi atau koalisi yang tidak. Kalau berbahaya ya ini keputusan lancar secara politik tapi mengorbankan keselamatan, keadilan atau integritas. Jadi hati-hati. Kalau bisa sih ini ya keputusannya itu sesuai dengan nilai etika dan dapat dukungan politik. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang tanya silakan ya. Bagaimana pengambilan keputusannya? Lebih dari analisis teknis, masalah apa sebenarnya sih? Jadi kalau ketika kita tadi ada masalah yang kayak tadi saya sebutkan, yang saya beri contoh, itu harus kita cermati masalah apa sebenarnya, data apa yang valid, nilai apa yang dipertaruhkan, dan aktor siapa yang terdampak. Jadi tidak hanya visibility study saja, ya. Hitung-hitungan yang realistis saja, tapi yang kayak begini ini harus dihitung. Kalau data apa yang valid itu visibility study, ya. Mungkin ditambah dengan data yang lain. Hanya kalau tadi ada masalah tentang tenaga kerja, nah, ada bagaimana beban kerja dari karyawan kita, kan ada hitungannya. Yang kayak begitu dikumpulkan lebih.
kemudian nilai apa yang dipertaruhkan, aktornya siapa saja yang terdampak, itu kita. Model rasional itu mendorong keputusan berbasis data, alternatif, kriteria, dan evaluasi konsekuensi. Dalam organisasi nyata, keputusan itu dipengaruhi oleh bounded rationality. Informasi terbatas, tekanan waktu, emosi, framing, status quo, dan kepentingan. Di rumah sakit, keputusan yang baik itu harus memenuhi eviden, etik, politik, law, finance, dan visibility. Jadi ternyata ya tidak sesederhana yang kita pikirkan buat keputusan itu. Ini keputusan yang kompleks yang memang harus kita pertimbangkan. Intinya itu, pokoknya semuanya harus Nah, inilah langkah-langkah ya, yang harus kita ambil kalau etik bertemu dengan politik, pengambilan keputusannya bagaimana. Kita harus mendivisikan sebetulnya itu masalah apa sih? Ini masalah tentang ketertinggalan dari alat yang kita punya, ataukah kita ini masalah keuangan, ataukah kita itu punya masalah terhadap pelayanan yang buruk, tenaga kerja yang kurang. Nah, itu harus diidentifikasi. Jadi ya, cerita yang saya tampilkan di depan itu bukan hanya masalah soal kebutuhan alat modern saja, tapi banyak di situ yang harus didefinisikan. Kemudian dilakukan identifikasi fakta tadi. Ini tadi visibility study. Tapi jangan itu saja, tapi yang lain juga harus dihitung. Kalau misalnya bangunan perlu diperbaiki, ini bangunan ini sudah berapa tahun sih? Apakah nilai ekonomis barangnya sudah habis, sudah lebih dari 20 tahun? Ataukah belum 20 tahun, tapi sudah banyak kerusakan sehingga fungsinya banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Data-data itu dilengkapi. Itu menjadi bahan untuk rapat nanti ya. Petakan pemangku kepentingan kuasa dan kepentingannya. Ya. Siapa yang terlibat di dalam masalah ini? Uji prinsip etika dan risiko moral. Ya, ini hitung-hitungannya. Bagaimana melakukan uji etika nanti saya sampaikan. Nah, ada alternatif manfaat-manfaat yang disebutkan oleh Dr. Erwin itu betul. Manfaat maksud saya opsinya kan banyak, tidak harus beli. Misalnya KSO itu opsi. Tapi kan ada opsi lain, misalnya tidak beli. Nah, yang disampaikan oleh orang tadi, hanya tentang karyawan tadi. Artinya kita optimalkan dulu dan lain sebagainya. Kemudian putuskan, komunikasikan, monitor, dan audit. Jangan lupa ya, komunikasi itu adalah bagian inti dari organisasi. Jadi para manajer memang harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah ini. Seringkali kita dokter ya, spesialis yang rewel ya, merasa sudah selebriti, minta ini itu gitu. Kalau tidak dituruti dia akan pindah gitu. Tapi ketika ditampilkan data, ini loh dok, selama ini dokter menggarap itu pasiennya sekian. Ya. Dari sekian ini kita mendapatkan pendapatan sekian, tapi pengeluaran sekian. Jadi sebetulnya dokter ini pasiennya banyak, tapi sebetulnya untuk rumah sakit rugi. Nah, setelah tahu begitu biasanya melunak. Oleh karena itu data-data itu menjadi penting. Ya, tidak hanya datanya saja, tapi mengkomunikasikannya. Nah, ini cara yang pertama. Ya, bagaimana kita mapping stakeholder dan power. Mana? Masalah itu nanti kita petakan. Ini hubungannya dengan pengambil keputusan yang tinggi, katakanlah ini hubungannya erat dengan bos. Ataukah tidak? Ya. Dipadukan dengan kepentingannya. Ini kepentingan yang urgent tinggi atau kepentingannya yang rendah. Nah,
Kalau ini kepentingannya hubungannya dengan bos, kemudian kepentingannya tinggi, memang urgent, yang dilakukan adalah kelola erat, contoh direksi dan pemilik gitu ya. Lobbynya harus kuat, bapak dan ibu itu harus dekat betul, entertainnya itu harus bagus. Tapi kalau ini hubungannya dengan kuasa tinggi, tapi tidak terlalu tidak terlalu kepentingannya itu tidak terlalu tinggi. Ya, misalnya ya, titip tadi yang kemarin menanyakan gimana kalau bupatinya itu atau ada anggota dewan yang titip untuk karyawan supaya dimasukkan, itu kan ya itu bos kita gitu ya. Tapi itu kan kepentingannya itu sebetulnya kepentingan yang rendah. Yang kayak begitu ini ya, yang kita lakukan adalah jaga puas, ya lobby-lobby gitu ya, kita jaga hubungan gitu aja, kita kabari gitu aja. Kalau yang sini ini harus serius. Seperti itu. Ya, kalau kuasa rendah, kepentingan tinggi melibatkan secara intensif, ya, dengan dokter-dokter tadi, ya, dokter spesialis masih baru punya usul yang tinggi, bagus, sementara kepentingannya itu bagus, ya kita libatkan. Ya dari sisi kuasa memang tidak tinggi, tapi punya kepentingan yang tinggi di dalam mendatangkan uang bagi rumah sakit. Gimana kalau begitu? Ya sudah, mereka kita libatkan secara intensif. Misalnya komite mediknya diaktifkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, uji intensitas moral. Tadi yang saya sampaikan ya, gunakan ketika dilema tidak jelas. Semakin tinggi intensitas moral, semakin jelas kewajiban manajer untuk memperlambat keputusan, membuka deliberasi, wacana, musyawarah, mendokumentasikan alasan, dan memperkuat debat atau pengamat. Kalau masalah moralnya itu kira-kira tinggi, ini yang harus dilakukan ya. Hati-hati, jangan buru-buru, musyawarah, dan memperkuat pengaman. Maksudnya apa? Ya backingnya itu harus. Apa ukuran-ukurannya? Ini magnitude of consequence. Berapa besar dampak kalau kita lakukan. Sosial konsensus. Apakah ada kesepakatan bahwa ini benar atau salah menurut budaya lingkungan sosial? Probability oleh efek seberapa mungkin masalah ini, dampak dari masalah ini terjadi. Seberapa cepat dampak muncul. Seberapa dekat pihak terdampak dengan pengambil keputusan dan dampak tersebar atau menimpa kelompok berat. Jadi ini adalah ukuran-ukuran yang bisa dijadikan apakah ini punya nilai moral yang tinggi atau pertimbangan etis yang tinggi apa tidak. Alat yang ketiga, tadi kita harus timbang-timbang dok. Gimana caranya nimbang? Ya cara nimbang seperti ini. Ya, caranya nimbang seperti ini. Kita buat matrik. Ya. Ini alternatif keputusannya ya. Membeli alat baru, memperbaiki ruang rawat inap, menambah SDM, meningkatkan sistem IT rumah sakit. Misalnya kayak begitu. Yang sampai ini kan keputusan mungkin alternatifnya banyak. Oke. Apa pertimbangannya ini? Dampak terhadap pasiennya bagaimana? Kelayakan finansialnya bagaimana? Dukungan stakeholder bagaimana? Risiko etik politiknya bagaimana? Ya. Misalnya isinya kayak begini, ya diberi angka ya 1 yang paling rendah, 5 yang paling tinggi. Beri angka, gitu. Maka dalam hal ini yang paling tinggi adalah memperbaiki ruang rawat inap dulu. Dalam hal ini kalau memang penilaiannya semacam ini, gitu ya.
masing-masing rumah sakit, masing-masing rumah sakit atau masing stakeholder yang rapat itu kan punya penilaian sendiri-sendiri. Nah, ya sedikit bercerita yang kemarin sudah saya ceritakan, sama itu. Ketika ada anak dari misalnya wakil pemilik itu menitipkan anaknya supaya bisa diterima, bagaimana itu? Kan repot itu. Tadi saya katakan ini tinggi gitu ya. Dari sisi politis ini tinggi, tapi dari kepentingan sebetulnya tidak tinggi itu pengaruh pada rumah sakit. Nah, itu kita libatkan, ya saya libatkan ya, dengan membuat ini, dengan membuat matrik. Hanya begini, tawar-tawarannya, mereka kita libatkan kan, mana sih kriterianya bisa diterima seorang calon karyawan? Oh, AIK-nya harus bagus dong, ya. Muhammadiyahnya, oh ya boleh. Yang kedua apa? Profesinya dok, oh ya. Yang ketiga apa? Misalnya pengalamannya dok, dia sudah pengalaman, oh ya boleh. Kita kasih bobot berapa? Ya, misalnya yang Al-Islam ke Muhammadiyah, oh ini penting Pak Dokter, 60% itu harus Muhammadiyah. Pak, ini kita ini organisasi bisnis loh ya, amal usaha Muhammadiyah. Yang dibutuhkan orang itu bukan Muhammadiyah, tidak Muhammadiyah gitu ya. Mereka itu tidak peduli gitu. Muhammadiyah apa ini tidak peduli, yang peduli itu yang mereka bersihkan kan cepat sembuh gitu. Jadi profesional, oh gitu ya, iya. Yang kita butuhkan itu. Gimana tawarannya? Ya kalau saya sih ya paling tidak itu 60% itu profesional atau 70%. Nah, yang 30% itu baru pertimbangan AIK. AIK itu kita berikan lagi. Ya, asal Muhammadiyah ini gimana? Ini kalau anaknya itu nilainya berapa? Kalau misalnya anaknya pernah aktif, gitu. Kalau anaknya tokoh itu berapa? Kalau pernah aktif itu nilainya berapa? Kan begitu. Kalau lulusan dari sekolah Muhammadiyah itu nilainya berapa? Nah, semuanya dihitung. Seperti itu. Ya. Itu adalah matrik opsi keputusan. Bapak dan Ibu bisa merangkai ya, mengkreasikan matriknya sesuai dengan kepentingan. Nah, seperti ini ya. Ini. Rumah sakit akan membeli alat diagnostik senilai besar. Pokoknya katakanlah scan gitu ya. Ada vendor A yang lebih mahal tetapi rekam mutu baik. Vendor B lebih murah dan didukung oleh aktor berpengaruh tetapi memiliki riwayat maintenance buruk. Gitu ya. Direktur ditekan untuk segera memutuskan karena target serapan anggaran dan hubungan dengan pemilik. Nah, apa masalah keputusan sebenarnya? Siapa stakeholder dan sumber kuasa? Prinsip etika apa yang paling terancam di sini? Opsi apa saja yang layak? Safe buat tata kelola apa yang diperlukan? Pengaman tata kelola apa yang diperlukan? Tadi ya. Kemudian ini mendengar. Coba ini saya kenalin kayaknya. Nah, tapi ya nanti menjawab apa masalah keputusan sebenarnya. Masalah ini sebetulnya masalah. Bu Arista Wira, siapa stakeholder dan sumber kuasanya? Bu Rohmi Nurbaiti, prinsip etika apa yang paling terancam? Bu Nuruz Zakiyah, ya. Opsi apa saja yang layak?
Siti Ryan AJ, safeguard tata kelola apa yang diperlukan? Ya, silakan dijawab. Nomor 1, masalah keputusan masalah apa ya dari yang contoh ini? Silakan jawab, Dr. Tadi. Halo? Tuh, Dr. Ada pindah. Tidak muncul. Oke dok, masih memikir, masih berpikir. Apa yang sudah siap tadi yang saya tunjuk? Siapa stakeholder dan sumber kuasanya? Prinsip etika apa yang paling terancam? Opsi apa saja yang layak buat pengaman tata kelola apa yang silahkan dipikir tadi yang sudah saya tunjuk. Kalau Izin dok, ya, ya baik, saya Aresta dok. Baik untuk stakeholder dan sumber yang berkuasa di sini sebagai pemangku kepentingan itu ialah dari direktur rumah sakit sendiri, karena beliau yang akan memutuskan secara aman dan etis mengenai kewenangan yang formal dan yang dapat dipertanggungjawabkan dok. Kemudian untuk aktor yang berpengaruh mungkin memiliki keuntungan pribadi ya dok ya. Jadi misalkan dari fee atau proyek, dan juga pasti memiliki akses kepada pemilik rumah sakit tersebut. Dan juga sebagai pemilik rumah sakit biasanya ingin serapan anggaran itu cepat berputar, sehingga juga tidak mengetahui secara detail dari riwayat daripada vendor yang kedua itu dok, vendor B ya dok ya. Ya, jadi stakeholder dan sumber kuasanya itu ada di nomor 1 direktur gitu ya. Oke dok, iya. Nomor 2 pemilik, betul. Ya. Nomor 3 vendornya juga. Nah, vendornya bermain itu kan bisa bermain juga kan. Yang ngasih fee itu kan nanti vendornya. Ya. Oke, terima kasih. Yang jawab nomor 3, prinsip etika apa yang paling terancam? Nomor 4, opsi apa saja yang layak? Apa tadi yang harus menjawab? Silakan dijawab. Gimana sudah? Bingung dok. Izin bantu jawab dok. Saya sudah jelaskan ini sampai 1 jam ini, saya sudah meniran ini. Ya, monggo. Terima kasih yang membantu. Untuk opsi yang pemilihan opsi itu dok ya, dok. Itu bisa opsi yang kedua, vendor yang mungkin buruk kalau memang tekanan politisnya itu lumayan ya untuk manajer. Akan tetap tetapi beli, kita tetap tapi beli kita yang tetap murah beli. ya. Oke. Tapi kita kontraknya ketat dan garansinya panjang dok. Jadi memang kita itu yang namanya safeguard tata kelola. Itu jawaban nomor 5 itu.
Jadi opsinya ya tetap beli nggak apa-apa, tetap beli yang murah. Yang kedua, ada opsi lain? Atau beli yang lebih mahal gimana? Masih memungkinkan nggak? Masih memungkinkan. Masih memungkinkan ya, Nggih, masih memungkinkan, tetap beli tetap beli. yang Karena mahal memang ya. jangka panjangnya maintenance-nya lebih rendah, lebih bagus untuk keuangan kita ke depan. Ya, Mungkin yang lebih mahal tapi dinego sedikit mendekati harganya, Dok. tetap beli dengan catatan dinego ya. tarik kopi. Ya, Ya, Assalamualaikum, saya bisa berpendapat sedikit. monggo. Terima kasih. Kalau untuk yang vendor A yang lebih mahal itu bisa kita pertimbangkan karena kita mengeluarkan uang tetapi maintenance itu bagus. Yang harus kita lihat adalah after sales-nya. Jadi misalkan alat tersebut ada kerusakan, apakah riwayat dari perusahaan ini cepat tanggap atau tidak. Nah, tetapi karena dia tidak didukung oleh aktor yang berpengaruh, kita bisa melihat kapasitas dari aktor yang berpengaruh yang didukung oleh vendor B. Vendor B, kita juga bisa menyewa aktor yang setara dengan vendor B. Lah itu tetapi kita mengeluarkan dana tambahan atau jika tidak didukung oleh vendor B, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kalau untuk vendor B, boleh kita pakai, tetapi yang pertama kita harus tahu eh, kontrak aktor tersebut sampai berapa lama. Jangan-jangan misalkan kita vendornya 2 tahun atau 3 tahun, tetapi aktor tersebut kontraknya hanya 1 tahun kemudian, itu nanti kita yang akan rugi gitu dok. Kalau memang aktor tersebut sesuai dengan masa masa kita untuk mencicil atau finance-nya ya tidak apa-apa gitu. Ya, iya, iya. Saya tidak menyalahkan, Kalau mungkin yang semuanya untuk benar ya. vendor B ini Ya, karena dia maintenance-nya cukup buruk, kita harus sejak awal kontrak kerjanya itu betul-betul detail dan apabila salah satu melakukan one prestasi, itu langkah apa yang harus kita lakukan? Hal ini mencegah terjadinya one prestasi pada saat kita masih ada kontrak kerja. ya, itu yang saya sekali lagi itu yang namanya safeguard tata kelolanya tadi. Ya, Izin mungkin menambahkan dok untuk ya, yang ketika opsi yang kedua itu memang terkadang vendor itu saya pernah diskusi dengan salah satu apa namanya pengadaan barang dan jasa itu di salah satu rumah sakit yang nilainya miliar. Jadi vendor yang punya aktor itu mendekati tapi memberikan kualitas yang lebih buruk. Pada saat itu ada dua opsi. Opsi yang pertama itu buatan Jerman, salah satu alat ya, kesehatan. Yang kedua itu buatan Cina, yang memang harganya lebih murah. ya, Tetapi eh, eh, apa namanya, yang kami diskusi itu akhirnya beliau mengambil langkah, beliau melibatkan profesional untuk memberikan tekanan terhadap vendor tersebut. Dalam arti dokter spesialis ini diundang untuk memberikan pandangannya. Akhirnya pilihannya tetap memilih yang lebih mahal, yang dari buatan Jerman tersebut. Akan tetapi memang ada yang harus dikorbankan, yaitu biaya pelatihan dokter spesialis untuk alat tersebut. Tapi dokter spesialis itu akhirnya mengalah juga, tidak apa-apa. Yang penting alatnya bagus gitu. Kalau untuk pelatihan itu insya Allah bisa ditanggung lah pribadi gitu, gitu dok. Makasih dok. Oh, latihannya ditanggung pribadi oleh dokternya. Nggih, daripada dapat alat yang lebih kualitasnya lebih rendah. Itu Oh, pilihannya karena memang kemungkinan aktor tersebut pengen sesuatu dari vendor yang menawarkan alat tersebut. jangan-jangan di balik itu nanti dokter ahlinya itu yang diberangkatkan sama vendornya.
Apa tahu, saya sudah pengalaman itu kalau soal itu. Iya, semuanya itu bisa jadi ya, tapi kayaknya arahnya itu lebih banyak mengarah ke oke, enggak apa-apa ya, ini aktornya kuat sih berpengaruh dan enggak apa-apa, yang penting save kuatnya itu harus tumpuk-tumpuk begitu ya. Tapi Bapak dan Ibu harus ingat, ya, harus ingat. Ketika mengambil keputusan begini, apa tadi panduannya? Nomor satu, etik itu jangan dikorbankan. Nah, ini prinsip etik apa sih yang paling terancam? Itu yang belum terbahas. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya ya, saya bisa salah, mohon maaf. Rumah sakit akan membeli alat diagnostik. Apa prinsip etiknya? Kalau saya, bahwa alat diagnostiknya itu memang betul-betul valid dan akurat. Ini yang harus dijaminkan. Jangan murah tapi tidak valid. Nah, ini kan yang repot itu. Kalau saya, walaupun ini didukung oleh aktor yang berpengaruh, tapi kalau dari sisi diagnostiknya itu ternyata tidak mendukung, ya saya sih tidak berani. Ini etiknya ini taruhannya besar nanti. Ya, taruhannya apa? Bukan soal duit ke rumah sakit, tapi soal kesembuhan pasien. Nah, kalau yang ini sudah diatasi, ya yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh Bapak itu saya sepakat. Bisa pilih yang mahal, tidak apa-apa. Karena hitungannya, lifetime-nya lebih panjang, begitu ya. Kemudian biasanya maintenance-nya juga tidak terlalu sering, tidak terlalu ruwet, tidak gampang rusak. Kalau sering rusak itu walaupun ada backup itu kan mengganggu kerja. Itu ya tidak apa-apa, pilih yang mahal. Atau pilih yang murah, tidak apa-apa. Ya murah saja, ngapain mahal-mahal. Yang murah saja sudah bisa beroperasi kok. Itu. Nah, pengalaman saya sharing saja ya. Saya dengan dokter Tontowi kemarin kan ke Cina, ke pabrik Mindre, ya. Tahu ya Bapak Ibu, pabrik Mindre Cina. Saya tahun 2009 itu sudah ke pabrik itu di Shenzhen. Pada saat itu memang produk Cina itu memang kualitasnya tidak bagus sehingga yang namanya Mindre Cina dalam tanda kutip itu jelek dan dokter-dokter tidak mau. Kalau pasien monitor gitu saya ingat betul itu ya waktu itu. Pasien monitor itu mintanya para dokter, nggak mau ini. Saya minta Schiller Jerman atau Nihon Koden itu masih ingat itu ya, yang harganya bisa 2 kali lipat lebih begitu pada saat itu. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang malah para dokter dan itu sudah yang saya sebutkan tadi Nihon Koden dan Schiller itu sudah kalah. Tapi sekarang banyak yang pakai apa? Mindre. Loh, kenapa begitu? Kemarin setelah kita datang ke sana, mereka divisi risetnya kuat. 25% dari keuntungan itu digunakan untuk riset. Yang lainnya untuk pengembangan pabrik dan sebagainya. Tapi risetnya itu 25% dari keuntungan. Itu yang menyebabkan ya, produk-produk Cina sekarang menjadi lebih baik. Bahkan fitur-fiturnya itu lebih inovatif. Kan bisa terintegrasi. Ini saya bukan bermaksud promosi loh ya, dari sana ya. Tapi itu jadikan sebagai pertimbangan. Ya, tidak selalu yang lebih murah. Tapi tetap saja kalau Bapak dan Ibu pilih itu maka jangan lupa ini ya, buat ya tadi tata kelolanya itu yang baik ya. Jadi sudah betul, sudah Bapak dan Ibu sudah banyak yang menyampaikan pengalamannya. Oh, itu after sales-nya itu harus dijamin. Ya. Kalau orang bangun begitu, orang bangun kalau jadi itu tidak semuanya dilunasi. Ya, itu namanya ada retensi.
3 bulan, kalau tidak ada kebocoran, tidak ada malfungsi, tidak ada macam-macam, baru tak lunasi. Seperti itu tata kelola yang namanya safeguard tata kelola itu. Kalau beli alat juga sama, entahlah itu yang dijaminkan apa. Ya. Hanya saya minta harus ada distributor yang saya minta harus ada petugas yang datang. Ya. Pengalaman lift itu ternyata yang bagus ya, yang mahal ternyata memang tahan bagus gitu ya, dan after sale-nya bagus. Lift yang murahan rusak, wah repot nanti ya. Ternyata maintenance-nya repot, orangnya mereka tidak ready, barangnya juga nunggu impor dulu, macam-macam. Saya tidak menjustifikasi yang mahal itu lebih baik, yang murah lebih buruk, enggak. Tapi tergantung dari keadaan, dan yang penting prosesnya semacam ini ya, itu harus dilalui. Nah, ini ya dari panduan yang saya sampaikan sehubungan dengan masalah tadi. Masalahnya bukan sekedar harga ya, vendor A, vendor B ya, vendor A lebih mahal, vendor B lebih murah, enggak, tapi isu mutu, keselamatan, konflik kepentingan, legitimis. Data harus ditampilkan. Itu speknya itu yang A itu bagaimana, speknya yang B bagaimana, evidennya bagaimana, populasi alat A ini berapa, populasi alat B berapa, layanan purnya jualnya, tersikut kontennya, nunggu berapa lama, laporan insiden dan lain sebagainya. Aktornya siapa? Betul tadi ya, direksi, pemilik, klinisi pengguna tadi sudah dilibatkan gitu ya. Beli itu pengadaan, jangan lupa ya, pasien, regulator, vendor loh, kalau bisa pasien disuruh merasakan lebih nyaman mana yang ini. Ya, regulator juga perlu dipertimbangkan. Misalnya beli alat, regulatornya itu di dalam regulasinya itu ada, misalnya alatnya ini harus bisa dilakukan apa namanya, kalibrasi, siapa yang melakukan kalibrasi dan lain sebagainya. Etikanya tadi non maleficent, membahayakan apa tidak gitu ya. Accountability dominan, justice terkait penggunaan dana. Ya hati-hati Pak dan Ibu, kalau sudah tersangkut masalah kayak begini, hati-hati, terutama yang di RSUD ya. Karena yang namanya accountability itu kadang tidak dilihat pada saat itu. Kan sudah dilakukan audit, lolos enggak. Kadang sudah pensiun masih tetap saja kesangkut, kan ya repot kayak gitu. Hati-hati ya. Saya punya teman yang reputasinya bagus, saya tanya gimana, oh kalau itu saya nggak mau bermain. Ya. Itu direktur, saya sebut saja namanya karena dia baik ya, Dr. Agus Ahmadi. Yang tahu Dr. Agus Ahmadi? Tahu dok, yang di Semarang ya, Karyadi ya dok. Ya, itu kan asalnya dari Sampang ya. Dulu di Sampang, RSMZ Ya, Sampang. itu Sama track PHC record, sebelumnya. iya, track recordnya bagus. Dia akan naik ya, tidak promosi, tidak kemana-mana, dia naik di rumah sakit pusat ya, Karyadi. Dan saya tanya, ngobrol-ngobrol, itu kan leading dengan saya ya, waktu ambil S2 itu. Dia bilang kalau soal ini sih enggak mau main begitu. Kalau saya minta gaji yang memang tawaran, saya minta gaji yang tinggi, tapi saya bersih, saya enggak mau main itu, saya enggak berani. Jadi lebih baik kayak begitu. Saya minta gaji tinggi, tapi saya jamin saya bersih. Kayak begitu ya. Tapi saya ingatkan, hanya soalnya besar ya. Di rumah sakit itu masya Allah dah. Mulai tukang sampah sampai apa direktur itu punya ceperan sendiri-sendiri, hati-hati.
Yang kelima, tendernya harus transparan, scoring tadi ya. Yang saya contohkan, uji teknis, kalau perlu diuji dulu, dua disuruh naruh, kita uji. Nah, gitu ya. Dan ketika dieksekusi, jangan lupa dokumen keputusan, auditnya, KPI vendor, laporan tekanan, dan lain sebagainya. Ya, jelas ya. Bias dan tekanan yang sering merusak keputusan itu apa? Status quo, enggan mengubah vendor, sama meskipun lama. Oh iyalah, dari kemarin dulu-dulu ya ini kok, ya sekarang ini. Nah, otoriti bias otoritas. Yang senior ngomong apa, itu kita tidak berani. Grouping, rapat tampak sepakat karena desain tidak aman. Jadi rapat itu kelihatan sepakat. Tapi sepakatnya bukan sepakat beneran, tapi karena rapatnya itu pendapat yang berbeda itu menjadi tidak aman. Jadi ya. Kemudian konflik interest. Nah, ini tadi yang barusan saya sebutkan. Ingin dapat fee proyek, fee pengadaan. Escalation of commitment, terus mempertahankan keputusan gagal di making. Nah, ini kadang-kadang juga sepele gitu loh. Saya yang paling senior maksudnya saya. Sih kan gitu ya. Kalau urusan ini sih ya harusnya ya dokter spesialis, kepala leher, bukan THT. Wah, repot kalau kayak gitu ya. Tetap target cepat mengalah risiko jangka panjang. Oke, ya, jadi cepat-cepat ya. Cepat harus diputusi. Terus ini harus segera diputusi ya, repot ya. Bagaimana kita membangun infrastruktur keputusan etis di rumah sakit? Yang 10 menit ya. Transparansi, accountability, partisipasi, libatkan semua orang ya, fairness, didukung dengan review ability, bisa dilakukan telusur ulang atau pertanggungjawabkan ya. Dan jangan lupa budaya speak up ya. Budaya ini adalah basic dari bangunan HRD itu budaya. Ya. Bangunan manusia-manusia yang ada di dalam rumah sakit itu basicnya budaya. Jadi bangun budaya yang baik ya untuk bisa berbicara dengan aman gitu dan lain sebagainya. Etik message-nya ya. Ketika memberikan kompas, politik organisasi menentukan apakah keputusan dapat bergerak. Yang kedua, politik itu tidak selalu buruk. Yang buruk itu adalah penggunaan kekuasaan tanpa. Yang ketiga, keputusan rumah sakit harus menimbang data. Jadi harus gunakan tetap data itu penting. Nilai, aktor, konsekuensi, dan legitimasi. Jangan lupa prosesnya itu jangan diem-diem. Dari awal itu sudah disampaikan. Pada tahun depan kita akan melakukan pengadaan gini-gini dengan proses ini. Gitu. Nah, sampai dari itu diam-diam itu ininya tendernya itu memang sengaja tidak dibuka umum ya. Dokumentasi alasan keputusan, jadi semua didokumentasikan ya, hukum dan manajer yang baik bukan bebas konflik ya. Kalau Bapak dan Ibu menempati posisi struktural bukan berarti manajer itu top manajer atau low manajer itu pasti tidak bebas konflik. Yang penting mengelola konflik ya, tentang secara transparan. Jadi itu pesan-pesan dari perkuliahan ini diingat-ingat ya. Itu mesti akan menghadapi ini, kata lainnya seperti itu. Nah, silakan dikelola. Bagaimana kelola ya tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ingin baca yang lebih detail, ini referensinya ya, silakan dibaca. Ternyata jangan dipikir ternyata materi kayak gitu itu materi-materi ringan. Enggak, ternyata para ahli-ahli ini ternyata pas lama dan pembahasannya itu mendalam. Itu Mintzberg ini ahli organisasi. Ya. Power in around organization.
apa ya, kekuatan di dalam. Menarik. Demikian dari saya. Thank you, obrigado, merci, gracias, yes. Assalamualaikum dok, izin tanya dokter. Ya, monggo. Ya dok, perkenalkan saya Krisna dok dari Pamekasan. Dok izin dok, saya kan di Kesmik untuk saat ini dokter. Nah itu jika ada masalah gini dok, ada dokter spesialis yang senior dokter melakukan prosedur medis, tapi tidak perlu dok, karena klaim asuransinya tinggi jadi dilakukan dok. Mungkin langkahnya seperti apa ya dok ya? Ya, ini banyak terjadi ya. Spesialis senior, dokter spesialis selebriti, dokter spesialis yang mendatangkan banyak pasien gitu. Dan dia prosedurnya itu di luar clinical pathway dengan resiko tidak ditanggung oleh BPJS. Begitu ya, Enggak dokter. Krisna. Ya. Nah, itu saya sharing pengalaman ya dengan dari Direktur Lamongan. Ya, ini saya sampaikan karena pengalamannya baik. Beliau itu dokter spesialis urologi. Pasiennya banyak, mendatangkan duit banyak. Tapi beliau jadi direktur utamanya. Apa yang dia lakukan? Beliau itu breakdown sampai rinci ya, item-item pendapatan dan item-item pengeluaran, sehingga dokter itu tahu ya, dia itu posisinya merugikan atau menguntungkan rumah sakit. Itu langkah yang pertama, gunakan itu. Dokter ini tidak bisa dok, kalau gini rumah sakit nanti akan tidak bisa berumur panjang. Rumah sakitnya gimana ya dok ya? Komunikasikan dengan baik sambil tadi tunjukkan data-data. Kemudian yang kedua, ingat bahwa masalah itu kan ada politik organisasi. Politik organisasi itu kan ada kekuasaan barangkali di atas dokter. Ya. Ada yang lebih kuat. Jadi lobbynya di situ. Ya. Masalah-masalah kayak begini disampaikan loh. Barangkali kekuatan yang lebih di atasnya itu bisa membantu. Ada pengaruh, kita menggunakan pengaruh organisasi. Dua itu yang paling efektif. Yang ketiga dengan terpaksa, ya dengan terpaksa. Kalau rugi itu ditanggung oleh dokternya, kayak begitu. Itu yang dilakukan di Lamongan begitu. Jadi kalau dokternya merugikan, kerugian itu ditanggung oleh dokternya. Jadi gajinya dokter itu dipotong. Tapi sekali lagi harus adil ya. Dokter yang lain juga kenakan yang sama. Komunikasikan dengan baik. Saya rasa itu Pak Krisna. Baik dokter, terima kasih dok. Yes. Berarti untuk detail ya dok ya. Jadi didetailkan seandainya dipaparkan ini untung atau rugi untuk rumah sakit, jangan diagnosis ini tindakan ini ya dok ya. Iya itu nomor satu Pak. Jangan berdebat kusir. Tadi kan sudah disampaikan di sini ya. Jadi data, jadi etika, rasionalitas, dan kekuasaan. Tiga itu gabungkan. Ya. Nah, yang hitung-hitungan untung rugi itu rasionalitas. Ini kayak begini, enaknya gimana dok ya? Libatkan gimana kalau clinical pathway-nya yang benar gimana ini enak supaya tidak rugi. Itu ya. Ada yang lain? Saya sampai 15.30. Terima kasih dokter. Oke. Sama-sama. Ada yang lain silakan. Kurang 3 menit. Barangkali ada yang cerita pengalamannya di rumah sakitnya bagaimana. Menarik. Masalah kayak begini.
Bapak Ibu, sekali lagi ya, nanti yang dihadapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menempati posisi manajer, apakah itu top maupun middle maupun lower manager, ya kayak begini-begini ini nanti yang dihadapi itu. Apapun bagiannya, ruang lingkupnya apapun, jabatan itu akan ketemu kasus yang semacam. Tidak ketemu kasus tunggal seperti kuliah-kuliah itu yang per mata kuliah itu enggak. Keuangan nanti caranya ngitung keuangan. Nanti di prakteknya kendala ini, terkendala itu, dan sebagainya. Memang cukup kompleks ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Oh iya sih, harus laporan. Ya. Silakan isi absen. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam.